Perkenalkan, nama saya Putu Korawan, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dani Pratama. Perkenalkan, nama saya Irfan Hadi Santoso. Saya Ari Chandra Wijaya, saya anggota dari kelompok D mata kuliah perancangan produk. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara memasang face shield yang baik dan benar. Saat kita membeli face shield, itu kita mendapatkan kaca face shield, itu terbuat dari mika. Terus yang kedua itu ada kacamatanya. Nah, di bagian kacamatanya itu ada penjepit mikanya seperti ini, bisa lihat. Nah, untuk step cara pemasangannya itu yang pertama, kita masukkan kancingan ini pada lubang yang ada di kacamatanya, terus kita tekan seperti ini. Nah, untuk bagian kirinya juga sama itu, yaitu kita masukkan kancingan ini pada lubangnya itu, terus kita tekan. Nah, jadinya itu seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari face shield. Yang pertama, ada fungsi utama dari face shield adalah untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia yang berbahaya, bisa berupa gas atau partikel yang melayang di udara, atau percikan benda kecil ataupun uap. Dan fungsi lain dari face shield yaitu untuk menutup wajah dan mata dari gangguan kesehatan cedera akibat paparan radiasi. Dan salah satunya untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang sedang berlangsung dan marak di masa pandemi saat ini. Optimasi perlindungan dari face shield harus melebar sampai ke bawah dagu dan melebar sampai menutup telinga dan tidak ada celah terbuka. Hasil riset menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan face shield bisa melindungi penggunanya dari paparan virus sampai di atas 90%, dengan rentang efikasi 68% sampai dengan 96% saat digunakan dalam jarak setengah meter dari orang yang batuk atau dari paparan radiasi. Artinya, masih ada peluang penularan yang bisa terjadi melalui bagian atau celah yang ada pada face shield yang masuk dan disebarkan oleh seseorang yang terpapar virus maupun dari paparan radiasi. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga jual produk kami, yaitu face shield. Untuk rencana penjual aktualnya dalam sehari itu 5 produk. Jadi biaya bahan bakunya ini seperti mika, kacamata, karet penjepit, dengan total biaya bahan bakunya 10.000. Untuk biaya tenaga kerjanya satu orang 1.000, jadi totalnya 5.000 ya semuanya. Selanjutnya untuk biaya administrasi dan umum seperti komponen tetap dan variabel, totalnya ini 3.500. Untuk biaya produksinya, total biaya produksinya 56.000, sedangkan total biaya non produksinya 3.500, maka total biaya penuhnya 59.500. Untuk harga pokok produksi seperti total biaya overhead, harga pokok produk per unit yaitu 11.900. Untuk harga overheadnya 1.000. Untuk harga produk per unitnya 12.900. Sedangkan presentasi keuntungannya ini kami mengambil presentasi keuntungannya 15%, maka perhitungannya presentasi keuntungan dikali harga produk per unit ditambah harga produk per unit
15% dikali 12.900 ditambah 12.900, maka hasilnya 24.961. Maka dibulatkan ke atas menjadi 25.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan untuk penjelasan mengenai material apa saja yang digunakan untuk pembuatan face shield. Baik, menurut percobaan yang kami lakukan, material yang digunakan adalah plastik mika bening yang dapat memberikan visibilitas yang baik bagi pemakainya. Mika yang digunakan paling tipis yang bisa digunakan adalah berukuran 0,3 mm. Mika yang digunakan biasanya berembun karena lembab. Agar tak menyebabkan hal itu, perlu memberikan jarak pada bentangan mika terhadap wajah. Saat membuat face shield, bisa juga ditambahkan gabus atau busa pada bagian atas. Mengenai penggunaan gabus atau busa adalah salah satu cara agar mika tidak berembun dan membuatnya lebih ergonomis. Pemberian tambahan gabus itu membuat kulit kening leluasa, tidak lengket ketika berkeringat. Selain itu, tekanan material mika yang masif tidak terlalu menekan pada kulit atau kening. Dan selanjutnya, syarat face shield yang aman dapat dilihat dari apakah itu berfungsi baik sebagai penahan percikan atau sesuatu yang halus dan tidak terlihat. Kami sarankan face shield harus tahan terhadap uap air, dan ikatan face shield harus dapat disesuaikan agar dapat melekat dengan kuat di sekeliling kepala dan pas pada dahi. Kemudian face shield dapat digunakan untuk waktu yang lama dan bukan sekali pakai jika tidak ada bagian yang rusak, dan dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi atau dekontaminasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon